Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herssu Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi kembali diteriaki warga dengan nama panggilan Mulyono. Kali ini peristiwanya terjadi di Surabaya ketika dia belusukan mengecek harga di Pasar Dukuh Kupang hari Jumat 20 September 2024. Ini bukan pertama kalinya Jokowi diteriaki dengan nama Mulyono. Kendati nama Mulyono itu diakui sendiri oleh Jokowi sebagai nama pemberian orang tuanya ketika dia masih kecil, yang kemudian, itu namanya diganti, dengan Jokowi karena dengan Joko Widodo maksud saya, karena dia waktu kecil masih sakit-sakitan, nggak kuat menyandang nama Mulyono. Namun, jelas panggilan itu dimaksudkan, merupakan olok-olok ya. Bahkan kalau kita menyimak di netizen, kenapa kemudian nama Mulyono sangat populer itu, maksudkan oleh netizen merupakan doa buruk bagi Jokowi. Karena ketika tadi itu, ketika sesuai dengan pengakuannya Jokowi sendiri bahwa waktu kecil dia diberi nama Mulyono, tapi karena dia sering sakit-sakitan, maka kemudian namanya diganti menjadi Joko Widodo. Jadi kalau di kalangan netizen itu mereka sepakat untuk memanggil, Jokowi dengan Mulyono itu ya supaya, Jokowi sakit-sakitan lagi ketika seperti dia masih kecil dulu. Ini doa buruk, sebenarnya tidak boleh ya dilakukan semacam itu. Tapi belakangan banyak juga yang mempertanyakan apakah benar, nama Jokowi itu waktu kecil adalah Mulyono. Ini kelihatannya karena buat mereka ini yang sudah tidak percaya dengan Jokowi karena sering sekali apa yang diucapkan oleh Jokowi itu sesungguhnya, bisa berarti sebaliknya begitu ya. Artinya mereka sudah tidak lagi terlalu percayalah dengan omongannya Jokowi itu. Tapi saya kira kita nggak perlu masuk wilayah apakah itu benar namanya Mulyono atau bukan, tapi pokoknya itu pengakuan Jokowi ketika, itu diwawancari oleh seorang pembuat, otobiografi dan itu ditulis dalam buku ya, Otobiografi Jokowi, begitu ya. Bayangkan ya, ada seorang presiden yang berkuasa selama periode dan sangat berkuasa. Semua partai-partai politik dia bisa acak-acak, kemudian tokoh-tokoh besar di Indonesia, para politisi, ketua umum partai semua tunduk pada, Jokowi dan sekarang ini dia masih secara resmi menjabat sebagai presiden, tapi rakyat sudah berani mengolok-oloknya dan langsung di depan wajahnya. Bagaimana kira-kira nantinya kalau Jokowi sudah tidak berkuasa lagi? Bagaimana kira-kira sambutan publik ketika dia nanti muncul, seperti sekarang ini ya? Olok-olok seperti apa yang akan dialami oleh Jokowi? Setidaknya sejauh ini saya mencatat, sudah ada 4 kali ya, itu momen Jokowi diteriaki oleh warga. Ini oleh rakyatnya sendiri nih. Pertama ketika dia sedang jalan-jalan, dan Jokowi pada waktu itu dikawal ketat oleh pasukan pengamanan presiden, dan saat itulah seorang pengunjung meneriakkan nama Mulyono. Tapi mungkin karena teriakannya dari jauh itu, Jokowi tidak selalu menyadarinya. Mulyono. Yang kedua, ketika dia berkunjung ke Pasar Godean Yogyakarta, dia meresmikan Pasar Godean, ini merupakan kunjungan kerjanya ke Yogyakarta. Dan pada waktu itu, dia ditemani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini hari Rabu tanggal 28 Agustus. Saat Presiden Jokowi turun dari mobil dan, seperti biasa dia membagikan kaos kepada warga, dia langsung diteriaki dengan nama Mulyono, "Pak Mulyono!" Teriak seorang warga. Ini masih pakai Pak ya, masih sopan ya. Namun Presiden Jokowi tidak merespon karena sibuk membagikan kaos dan berinteraksi dengan warga. Pak Mulyono. Pak Jokowi. Pak Mulyono. Pak Mulyono. Dan yang paling heboh dan ini memang tampak sekali targetnya mempermalukan Jokowi itu terjadi pada tanggal 11 September ketika, timnas, tim sepak bola nasional Indonesia itu bertanding melawan timnas Australia. Saat itu timnas Indonesia yang sebagian besar merupakan pemain naturalisasi itu berhasil menahan imbang timnas Australia.
Jokowi yang, turut hadir di sana, dia turun dari tribun kehormatan dan kemudian menyalami serta memberi ucapan selamat kepada pelatih Sintayong dan juga para pemain. Dia kemudian menyalaminya, Sintayong dulu dan kemudian diikuti oleh para pemain. Saat itulah bergema teriakan Mulyono di Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, yang terbaru ya yang terjadi, hari ini ya, hari Jumat tanggal 20 September 2024. Jadi, Jokowi ini diteriaki Mulyono oleh, warga di Surabaya. Tapi tampaknya suara itu tidak, didengar oleh Jokowi karena dia sibuk melayani pertanyaan wartawan dan juga panggilan warga. Tinjauan pasar hari ini, Pak. Ya, mampir saja untuk melihat harga-harga. Saya lihat baik semuanya ya. Tadi saya lihat telur, harganya terlalu rendah menurut saya, 24.000. Kemudian cabai rawit 35.000, saya kira harganya udah. Mungkin pasokannya terlalu banyak. 2 minggu lalu kan sudah sempat kesini ya Pak, sekalian pamitan sama warga. Apakah hari ini juga dalam rangka pamitan lagi Pak? Ya, ngecek harga, masa pamitan. Ngecek harga. Terus terang saya sulit ya untuk membayangkan, bagaimana, perlakuan yang akan diterima Jokowi dari rakyat nanti ketika, Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Jujur saya meragukan hasil survei-survei dari lembaga survei dan itu memang sudah selama ini ragu bahwa tingkat kesetujuan publik terhadap Jokowi, terhadap pemerintahan Jokowi itu sangat tinggi gitu ya. Kalau melihat, perlakuan semacam itu ya walaupun dia masih dilulukan, tapi kemudian ada warga yang secara terbuka mengolok-olok dia dan tanpa takut dia akan dikeroyok misalnya oleh para pendukung Jokowi atau oleh, ditangkap oleh petugas, ya menurut saya ini betul-betul Jokowi itu sudah mengalami delegitimasi bahkan ketika dia masih menjabat presiden. Belum pernah ya kelihatannya mendapatkan fenomena semacam itu pada presiden-presiden sebelumnya, bahkan, pada, eranya Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Pak Habibie, maupun Pak SBY ya. Rata-rata semua meskipun, mereka ini juga, turunnya tidak mulus, ada yang crash, bahkan ada crash landing begitu ya. Tapi misalnya Pak Soekarno atau Bung Karno, ini kan masih juga sangat dihormati oleh rakyatnya pakai sampai sekarang. Begitu juga dengan Pak Harto, meskipun pada waktu itu banyak dikecam karena, pemerintahan yang otoriter, tapi namanya sampai sekarang itu dikenang oleh rakyat dengan, sangat baik dan saya kira tidak pernah ada di eranya Pak, eee Harto masih menjabat kemudian ada yang berani mengolok-olok Pak Harto, dijamin nggak selamat. Sementara pada era SBY tentu saja berbeda, apalagi kalau dibandingkan dengan, Pak Habibie begitu ya, yang dikenal sangat demokratis. Jadi memang, ini semacam anomali ya yang terjadi pada Jokowi itu. Kalau lembaga-lembaga survei selalu mengeluh-elukan, Jokowi bahwa dia itu, presiden yang tingkat persetujuannya atau approval rating dari, rakyat itu sangat tinggi, tapi ternyata kemudian masih menjabat pun sudah diolok-olok, apalagi nanti. Soal ini saya kira yang menjadi, beban berat, bagi Pak Jokowi di akhir, masa jabatannya ya. Ini tinggal sebulan dia menjabat, dia sendiri diolok-olok, 2 orang anaknya Gibran, dan Kaisang juga dibully habis netizen. Kalau Kaisang karena skandal private jet dia bersama istrinya ke Amerika, dan yang paling berat saya kira adalah Gibran Rakabuming karena namanya ini sudah hampir sebulan terakhir ini dikait-kaitkan dengan akun Fufu Fafa. Ini sebuah akun yang cabul, yang sering mengolok-olok presiden, terpilih Prabowo Subianto, kemudian para politisi lain dan juga
mesum ini otaknya ini, karena kebanyakan dia mengomentari artis-artis perempuan, itu soal payudaranya gitu ya. Inilah yang kemudian sekarang bukan lagi sekedar olok-olok, tapi juga tuntutan, ini, makin mengeras agar Gibran itu tidak dilantik sebagai wakil presiden karena kesehatan mentalnya itu dipertanyakan. Saya Arsy Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.